Selamat siang. Bayangkan dua negara yang datang dari konteks berbeda. Satu kaya sumber daya dan demografi muda. Satu maju dengan teknologi dan efisiensi. Ketika keduanya bertemu dalam satu tujuan, lahirlah peluang yang lebih besar dari sekedar kerjasama biasa. Hari ini, saya, Fahira Inasa Adila, dan rekan saya, Raini Samutia, selaku pembicara ingin mengajak Anda melihat perjalanan Indonesia dan Jepang dari sudut yang lebih sederhana. Dua negara yang sama-sama ingin maju dan menemukan jalan untuk tumbuh bersama. hubungan Indonesia dan Jepang bukan hanya tentang diplomasi. Ia hidup lewat pendidikan, budaya, teknologi, dan aktivitas masyarakat. Kita dapat melihat bagaimana pertukaran pelajar, festival budaya, hingga kerjasama industri menjadi jembatan pemahaman dan kerjasama jangka panjang. Dengan dunia yang terus berubah, hubungan ini berkembang menjadi kolaborasi yang adaptif dan saling menguntungkan. Lewat program seperti Genesis atau Festival NHCSI di Jakarta, masyarakat kita belajar langsung tentang budaya satu sama lain. Di sisi lain, acara Indonesia Fair di Jepang menunjukkan bahwa masyarakat Jepang pun ingin mengenal Indonesia lebih dalam. Semua ini memperluas wawasan dan mempererat jarak antar kedua bangsa. Kerjasama riset antara universitas seperti UI Waseda atau ITB Kyoto menghasilkan inovasi di robotika dan lingkungan. MRT Jakarta adalah contoh besar bagaimana teknologi Jepang mendukung perkembangan kota-kota di Indonesia. Beasiswa Max juga membuka jalan bagi ratusan mahasiswa Indonesia untuk belajar langsung di Jepang setiap tahunnya. Perusahaan Jepang seperti Toyota, Honda, dan Mitsubishi telah menjadi bagian penting industri Indonesia. UMKM Indonesia pun semakin banyak menembus pasar Jepang melalui platform digital, bahkan seniman dan komikus muda Indonesia kini berkolaborasi dengan penerbit Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas bisa menjadi jembatan modern. Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam isu energi bersih, pengolahan sampah, hingga keamanan maritim. Contohnya, proyek teknologi rendah karbon, sistem daur ulang modern, dan dukungan kapal patroli untuk keamanan kawasan Indo-Pasifik. Hal ini membuktikan bahwa kolaborasi dua negara mencakup tantangan global bukan hanya kebutuhan domestik. Agar hubungan Indonesia-Jepang tetap kuat dan relevan, ada beberapa strategi penting yang terus dikembangkan. Yang pertama, dimulai dari memperkuat diplomasi masyarakat melalui kegiatan kebudayaan dan pertukaran. Lalu, juga penting untuk meningkatkan literasi bahasa untuk memperlancar komunikasi antar pelajar dan tenaga profesional.
Kemudian, mengembangkan kolaborasi teknologi seperti energi hijau, transportasi modern, dan riset ilmiah. Dan kita bisa mendorong mobilitas tenaga kerja lewat program Specific Skilled Work atau SSW. Semua langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Jepang tidak hanya bekerja berdampingan, tetapi benar-benar membangun masa depan secara terarah. Hubungan Indonesia dan Jepang adalah perjalanan kerjasama yang nyata, bermula dari budaya, pendidikan, hingga teknologi dan ekonomi. Kita melihat bahwa ketika dua negara saling melengkapi, hasilnya bukan hanya pembangunan, tetapi juga peluang baru bagi generasi muda. Kami mengajak kita semua untuk ikut ambil bagian, belajar, berkolaborasi, dan membuka ruang kerjasama baru. Karena masa depan hubungan Indonesia dan Jepang ada di tangan kita. Sekian topik yang kami bawa hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.